Saya sebagai pendeta yang mempendetakan banyak Pak Bupati yang saya sudah pendetakan. Ini dokumen saya. Tapi lebih banyak yang saya Islamkan Pak. Inilah dokumen-dokumen di mana saya mempendetakan para pendeta. Jadi saya ini kalau di Kristen dulu dan uaknya pendeta, mbahnya pendeta, nenek moyangnya pendeta. Orang bertanya kenapa saya masuk Islam. Kemarin saya ceramah di tebing tinggi, pengurus MUI sudah tua, sudah kakek-kakek, tegur sama saya, pelan-pelan Pak Yahya, jangan keras-keras. Di belakang situ ada pendeta, ada orang Kristen. Pergi cuci kaki, tidur sana. Urusan dakwah begini bukan urusan orang tua. Urusan dakwah begini urusan anak muda, ente tua, cuci kaki bobo. Apa urusannya? Apa urusannya? Justru dakwah inilah untuk menerangi dari gelap datang kepada terang, dan dari terang ini menuju kepada yang lebih terang. Kafir masuk beriman, yang sudah beriman naik tingkatannya kepada takwa. Itu metodologi dakwah. Bible Kristen bukan Injil. Tidak ada hubungan orang Kristen dengan Nabi Isa. Tidak ada hubungan orang Kristen dengan Injil. Buktikan sama saya. Wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazu fadlin ala nasi walakina aksarahum la yaskurun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atadna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisan mut'imul ji'ani wa so'imina fi syahri Ramadan. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang mulia, pemerintah Kabupaten Labuan Batu dalam hal ini hadir langsung bersama-sama dengan kita Bapak Bupati Labuan Batu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Pangonal Harahap, Sarjana Ekonomi Master Science. Hadir juga memperkenalkan diri kepada saya tadi pimpinan partai politik Bulan dan Bintang, Pak Haji Irianto, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Uwais, Aliansi Umat dan Ormas Islam Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, panitia penyelenggara tabligh akbar, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, bahkan kita semua masih dalam kondisi bernapas. Kalau masih kita bernapas berarti masih ada peluang dan kesempatan bagi halayak kita sekalian
untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Pak Bupati yang saya hormati, saya sudah kurang lebih 2 bulan mondar-mandir dari Kanopan, Tebing Tinggi, Perbaungan, Medan, dan bahkan pernah saya bermalam di sini 2 malam di Labuan Batu. Saya sudah pernah juga sholat di sini, tapi tidak ada yang tahu. Karena saya ini Pak Bupati Ustadz liar, bukan Ustadz terhormat. Saya ini pengembara yang boleh dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah, qudwatun fisabilillahi aw rakhawtun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Hari ini saya ada di Sumatera Utara, besok saya ada di Batam, besok saya ada di Kalimantan, besok saya ada di Sulawesi. Saya berkeliling Indonesia, tidak dengan menggunakan pengawal, Pak Bupati. Saya berkeliling Indonesia ini bawa mobil pribadi, murah di hadapan manusia, insya Allah mahal di hadapan Allah. Karena kalau orang sudah berdakwah itu, makanya saya kalau terlalu formal kaku sekali, Pak. Kaku sekali. Karena sudah saya lewat yang begitu. Kurang lebih 16 tahun saya sempat mengabdikan diri sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, sekolahnya John Calvin. Saya keluar dari situ, saya sebagai pendeta yang mempendetakan banyak Pak Bupati yang saya sudah pendetakan. Ini dokumen saya. Tapi lebih banyak yang saya Islamkan, Pak. Inilah dokumen-dokumen di mana saya mempendetakan para pendeta. Jadi saya ini kalau di Kristen dulu dakwahnya pendeta, mbahnya pendeta, nenek moyangnya pendeta. Orang bertanya kenapa saya masuk Islam, saya selalu menjawab saya tak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Tadi telah diumumkan ada 30 orang yang masuk Islam. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, melakukan perintah Allah, beriman kepada Rasulullah dan melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, itulah kelengkapan daripada syahadat, pengakuan. Tidak hanya bersyahadat, amantu billah, beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak sampai di situ, tidak sampai di situ. Step yang kedua adalah afdolul a'malu as-salatu khams. Amal yang kedua, tingkatan yang kedua setelah syahadat adalah sholat 5 waktu. Saya di Manado, orang Manado itu Pak karakternya beda dengan Sumatera, tapi bicaranya sama, terbuka, tidak ada tikam dari belakang. Manado itu sudah dikenal karakternya terbuka, hantam dari depan, dan terbiasa berjuang, tidak pernah mengandalkan otak. Saya setelah Muslim saya mengandalkan Allah, makanya saya nggak perlu pengawal. Nanti kalau sudah Islam diganggu, sudah perang, insya Allah saya paling depan menggenggam pedang.
Kalau begini-begini saya nggak suka berkelompok. Lebih baik saya bergerak sendiri karena saya ini milik semua Muslim. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Wasliyah, saya bukan Wahabi, saya bukan Nahsawandiyah, saya Islam. Orang kunut saya ikutan kunut, orang kagak kunut saya juga tidak kunut. Jadi tidak masalah. Yang penting saya sholat 5 waktu. 30 orang yang masuk Islam, alhamdulillah. Manado kampung halaman saya beda dengan Sumatera Utara. Harahap marga, Sitomorang marga, Cimanjuntak marga, saya pun Waloni marga Pak Bupati. Tapi ada dari marga-marga di dalam kultur, budaya, adat di Sumatera Utara. Kalau Harahap Islam Pak Bupati, ada juga pasti yang Kristen Pak ya. Kalau Manado enggak Pak, Waloni itu enggak ada yang Islam. Nah itulah Manado, memang basicnya, basisnya Kristen. Dulu sebelum saya masuk Islam, Manado itu 0,18% Muslimnya. Muslimnya itu cuma pendatang dari Jawa, dari Sumatera, dari Padang, dari Aceh yang kerja di Manado. Dulu 0,18% orang Islamnya. Sekarang Bapak Ibu buka di Google, persentase umat Islam di Manado sudah 51%. Takbir! Ada Ustaz berceramah, dia bilang Saifuddin Ibrahim katanya mengislamkan orang setiap hari 150. Buset. Omong kosong dari mana itu? Hah? Kalau orang kafir masuk Islam, iya, hampir tiap hari di Amerika, Jerman, Korea Selatan sekarang yang lagi gempar-gemparnya mereka masuk Islam. Kenapa? Karena sudah takut mau dihajar Korea Utara, sudah mau mati baru lari ke Islam. Ya, 30 orang ini maksudnya kalau masuk Islam sholat ya. Saya katakan orang yang saya syahadatkan Anda, saya Islamkan, saya tidak bangga antum masuk Islam. Saya bangga kalau antum mengerti dan bisa mengamalkan Islam. Ngapain kau masuk Islam kau tidak menjalankan? Kalau hanya menambah persentase, yang jadi persoalan kita saat ini umat Islam, di mana-mana orang berteriak masalah di dalam internal Islam. Ini aliansi umat Islam, ormas Islam yang ada. Mudah-mudahan di lapangan bersatu betul. Tadi sudah dibacakan oleh Qori ayat di mana Rasulullah SAW berjuang menerima perintah sholat yang tadinya diberikan oleh Allah dalam satu hari 50 waktu. Langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Soleh, langit kedua berjumpa Idris, langit ketiga berjumpa Adam, langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam bertemu Musa, langit ketujuh Rasulullah berjumpa laki-laki yang beruban yang tengah bersandar di masjid Baitul Ma'mur. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril saudaraku, siapa laki-laki yang beruban itu? Kata Jibril, dialah Abu Anbiya. Engkau Muhammad Sayyidul Anbiya dan itulah Abu Anbiya. Siapa dia? Wahai Jibril saudaraku, dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dari semua nabi. Di Masjid Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Rasulullah di pelataran masjid diangkat oleh Allah menembus Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, saya bertanya kepada jamaah di mana-mana, apa itu Sidratul Muntaha? Dan mereka menjawab, Sidratul Muntaha itu masjid, bukan masjid.
Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang menjulang tinggi, akarnya membelah di bumi. Akarnya itu adalah 4 sungai yang membelah, 3 yang sudah terungkap oleh para ulama, 2 yang ada tampak dengan mata, Nil dan Efrat yang ada di Mesir dan yang ada di Afrika. 1 sungai yang ada di surga, sungainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungai Al-Kausar, dan yang 1 sampai hari ini belum terungkap. Daunnya seluas langit dan bumi, dan setiap daun Sidratul Muntaha itu bertuliskan nama-nama manusia. Apabila daunnya ini gugur ke bumi, maka manusia itu tengah menerima ajal kematiannya. Rasulullah berikan perintah ini wahai Muhammad kepada umatmu yang ada di bumi. Rasulullah turun di langit ke-7, langit ke-6 sampai bertemu Musa. Musa bertanya, udah berapa mat diberikan Tuhanmu? 50 waktu Musa. Banyak sekali itu Muhammad. 50 waktu umatmu tidak mampu dalam sehari. Minta kepada Allah, tawarkan berulang-ulang kali. Menurut 2 ulama, ada yang menawarkan 5, ada yang 10. 10 kali Rasulullah naik turun minta. Terakhir 5 waktu. Rasulullah tanya, ini sudah 5 waktu diberikan oleh Allah wahai Musa. Dan Musa berkata, nanti engkau lihat Muhammad, 5 waktu ini banyak sekali. Saya memimpin Bani Israel. Bani Israel hanya sholat 2 waktu, tidak mampu. Apalagi ini 5 waktu. Nanti engkau lihat Muhammad, umatmu yang ada di Masjid Agung Labuan Batu tidak akan mampu nanti. Bukan tidak pernah saya sholat subuh di sini, pernah juga. Jamaahnya membludak sampai ke pinggir-pinggir kios. Ya Pak Bupati, ini Pak. Allahu Akbar. Coba kalau sholat subuh begini banyak. Cuma pertama kita semangat setelah demo kepada kafir Ahok. Semangat spirit 212. Sekarang mulai ke bawah. Saya Pak Bupati begitu masuk Islam, ini orang dari gaji besar. Pendeta saja tanya pendeta di gereja itu berapa gaji. Suruh dia masuk Islam. Kemarin saya ceramah di tebing tinggi. Pengurus MUI sudah tua, sudah kakek-kakek. Tegur sama saya, pelan-pelan Pak Yahya, jangan keras-keras. Di belakang situ ada pendeta, ada orang Kristen. Pergi cuci kaki, tidur sana. Urusan dakwah begini bukan urusan orang tua. Urusan dakwah begini urusan anak muda, ente tua, cuci kaki bobo. Apa urusannya? Apa urusannya? Justru dakwah inilah untuk menerangi dari gelap datang kepada terang, dan dari terang ini menuju kepada yang lebih terang. Kafir masuk beriman, yang sudah beriman naik tingkatannya kepada takwa. Itu metodologi dakwah. Makanya Rasulullah SAW ketika hendak menjumpai perintah yang diberikan oleh Allah, dada beliau ini dibelah oleh 2 malaikat. Air yang dipakai mencuci beliau punya dada itu adalah air Zam-Zam. Dibelah dada Rasulullah, dibedah. Untuk apa? Mengeluarkan yang tidak bagus. Nah, jadi menghadap Allah ini maknanya sangat luas. Menghadap Allah itu satu hati yang bersih, bukan ukuran kaki celana. Oh harus tinggi begini, kalau tidak naik begini masuk neraka. Ente pergi ke Mekah dan Madinah, masuk ke Masjid Rasulullah, ada nggak orang begini? Kalau panjang begini Pak, kira-kira seperti orang gila kalau pakai sepatu kita.
Bukankah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi? Agama Islam itu agama yang tinggi. Di mana dikaji? Eksologi, etika, logika, estetika. Tidak ada agama yang menandingi Islam. Saya sudah meneliti 8 tahun. Israel, Yahudi, agamanya bernama Yudaisme. Kitab yang mereka pegang sampai hari ini adalah Talmud, bukan Taurat. Selama ini kita dibohongi oleh siapa? Dibohongi oleh orientalis barat, ahli kitab, dan ulama-ulama munafik di dalam Islam. Bible Kristen bukan Injil. Tidak ada hubungan orang Kristen dengan Nabi Isa. Tidak ada hubungan orang Kristen dengan Injil. Buktikan sama saya. Panggil profesor Kristen dan Islam, mana Injil asli? Saya belajar sampai Desember. Kalau Ustaz Somad belajar tentang Amaliyah Islamiyah, Ustaz Somad ahli dalam bidang Amaliyah Islamiyah, saya Pak Bupati ahli dalam bidang kekafiran. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.